video ini gue bakal kasih kalian kegoblokan yang ada di anime ini dan alasan kenapa anime ini seharusnya berjudul The Edgy Classroom. So ya, mari kita mulai aja. Pertama, nggak tahu yang namanya kursi prioritas. Di scene pertama anime ini aja kita udah bisa lihat segoblok apa orang-orang yang ada di anime ini. Lihat aja si homo ini, dia nggak bisa bedain yang mana namanya kursi prioritas. Si goblok diminta untuk kasih tempat duduknya, yang mana adalah kursi prioritas. Dia malah songong dan bilang nggak ada dasar hukumnya dia harus ngasih tempat duduk itu ke nenek yang sudah tua ini. Nih ya, gue bilangin tolol, itu tempat duduk prioritas pasti ada gambar begini nih ya. Dahulukan orang-orang disabilitas, ibu yang sedang hamil, membawa anak, dan juga lansia. Jadi itu dasar hukumnya anjing. Terus dia juga udah dibilangin sama Kushida kalau ini untuk kepentingan bermasyarakat. Dia malah bilang gue nggak peduli sama masyarakat. Homo, kalau lu masih hidup di masyarakat, lu nggak usah ngomong-ngomong gitu. Kalau lu udah hidup di goa sendirian jauh dari masyarakat, baru lu bisa ngomong kayak gitu. Tapi lu masih hidup di masyarakat anjir, apapun yang terjadi di masyarakat pasti akan berpengaruh ke lu juga nantinya. Dasar tolol. Kedua, gurunya goblok. Gue bingung gimana caranya anak-anak di sekolah ini bisa jadi pinter kalau gurunya aja segoblok dan sebangsat ini. Lihat guru tete besar ini, dia tuh bangsat banget ya. Saking bangsatnya dia ngesabotase muridnya sendiri. Jadi kalau kalian ingat di episode pertama aja contohnya, kelas D itu kena masalah gara-gara si guru bangsat ini nggak ngasih tahu peraturan yang ada di sekolah ini secara detail. Kalau si guru brengsek ini ngasih tahu aja peraturan tentang bagaimana sekolah ini bekerja dengan lebih detail gitu, kelas D itu nggak bakal kena masalah. Terus selain itu juga ya, kalau kalian ingat si guru bertete ini juga ngancem Ayano Koji buat nge-carry kelas D ke kelas A. Yang ini tuh bangsat banget ya. Lu nggak mau kerja gitu, nggak mau memperbaiki cara ngajar lu, tapi lu langsung ngancem anak murid lu sendiri biar carry teman-temannya gitu, kan bangsat ya. Ketiga, mukul dulu baru mikir. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi bocah-bocah elit ini tuh kayaknya pada main tangan mulu. Mereka tuh sedikit-sedikit tarik kerah baju lah, dikit-dikit pukul-pukul lah. Nggak tahu gue kenapa, kayaknya mereka tuh suka banget tampol-tampolan gitu. Ini tuh udah abad 21 anjir. Nih kelakuan bocah-bocah nih udah kayak orang-orang zaman batu gitu. Apa-apa main pukul, apa-apa main pukul. Gue kasihan banget ya, apalagi sama Horikita. Dari semua yang ada di anime ini tuh, dia adalah karakter yang paling banyak diancam buat dipukul gitu ya. Padahal dia imut loh. Memang kelakuannya kayak bangsat minta dipukul, tapi ayolah, kasihan banget dia kalau setiap 2 episode pasti diancam dipukul atau bahkan dipukul beneran gitu. Kasihan. Keempat, Ayano Koji itu bocah lugu dan kurang pergaulan. Tahukah kalian, Ayano Koji itu sebenarnya nggak sekeren yang kalian pikirkan, dan dia itu sebenarnya adalah bocah lugu yang kurang pergaulan. Sepanjang series ini gue ngakak banget ngeliat betapa lucu dan gobloknya Ayano Koji di anime ini. Dia mencoba untuk nggak mencolok, tapi semua yang dia lakuin itu membuat dia mencolok banget. Dari nilainya yang dibikin 50 semua lah, sampai alasan-alasan bodoh buat nutupin kemampuan dia. Kayak gue berbadan bagus karena gue main piano. Anjing, kalau bisa begitu gue main piano mulu sampai kayak Mozart biar badan gue kayak Aderai. Kan gak jelas. Gue jujur aja ya, agak bingung gitu, kenapa cuma ada beberapa orang doang di anime ini yang berhasil melihat kejanggalan-kejanggalan ini. Terus juga buat kalian yang berpikir kata-kata Ayano Koji tentang semua orang itu hanyalah alat itu keren, gue bakal kasih tahu kalian kalau ucapan itu memperlihatkan betapa kasihannya Ayano Koji. Karena selama hidup dia itu selalu diperalat, makanya dia menganggap semua orang itu alat. Karena dari dulu sampai sekarang dia diperalat mulu. Dari White Room sampai di sekolah ini dia juga diperalat. Jadi ya, ucapan itu tuh kasihan banget. Ya, itulah kebodohan-kebodohan yang ada di anime ini. Buat kalian yang suka sama video ini, kalian bisa like dan subscribe. Dan kalian juga bisa follow Twitter gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi ya, segitu aja dari gue. Selamat berjumpa di next video. Bye-bye. Yo yo yo.